tambahan. Terima kasih. Terima kasih banyak Doni sebagai moderator hari ini. Ya, ma'am little bit surprised, you know. Not many of you participate. Ya, tidak banyak yang berpartisipasi. Apakah karena 2 chapter atau gimana? Dan kemudian tadi juga melihat case analysis-nya juga lupa tentang contingency approach. As if kasusnya dilihat dari masih bergerak di traits, ya, behavior and relationship. Sehingga kita lupa essential learning of lessons daripada masing-masing case. Takutnya begitu. So is that hard for you? Harus baca dua chapter. Jadi memang ke depan perhatikan silabusnya atau RPS kita, siapkan diri. Karena kalau tidak begitu memang we go nowhere, ya. Karena leadership ini kelihatannya dia hampir sama aja. Jadi pada akhirnya kita jawab muter-muter di situ aja. Nah itu hebatnya kalau kita paham konsep. Orang yang punya konsep gitu, itu pekerjaannya itu taktikful. Gitu. Kalau nembak itu tepat. Gitu. Jadi manggado, madang tampuat. Ya nah. Ya. Jadi kalau misalnya ini orang memang tepat. Gitu. Itu bedanya orang yang memahami konsep. Kalau tidak, kita akan muter-muter. Jadi berasumsi ya. Sepertinya kelas kita hari ini tidak membaca 2 chapter. Jawabannya pun muter-muter kita, ya. Dan cara kita menganalisa pun tidak masuk dia. Nah, tetapi ya, yang appreciate dari presenter adalah flow presentation-nya cukup menarik bagi mem. Nah, yang perlu diimprove adalah ketika case analysis itu key information itu yang diberikan. Karena case analysis itu penilaian terbesar mem adalah sama dengan dokter ini Ibu Fitria ya. Diagnosanya itu penting. Jadi kalau diagnosanya salah, obatnya itu juga jadi salah. Jadi membaca kasus itu mengidentifikasi masalah itu sangat penting saya. Jadi jangan abaikan identifikasi masalah. Makanya dalam case of analysis itu ada yang disebut the root cause of the problems. Akar masalahnya itu di mana. Dan itu tidak otomatis terjadi saya. That's need exercise. Makanya di kuliah pertama, when our topic is what does it mean to be a leader, dikatakan di situ leadership is not automatic. That's need exercise. Yeah. It's need a sense of. Nah itu yang perlu ingatkan, ya. Dan pembagian tugasnya juga melihat rata, which is good, ya. Nah, cuman nggak tahu ini karena memang hari ini kita baca 2 chapter, jadi sepertinya keteteran gitu. Bisa melihat dari cara menginterpretasikan, dan itu nggak relate dengan konsep. Kebanyakan personal opinion dan too generic. Too generic itu misalnya berorientasi tugas dan orang, melulu itu saja. Tapi tidak mendescribe ya. Seperti Bu Fitria tanya, why, how, when. Padahal itu di teori itu bagus banget loh. Banyak ya yang harus kita kemukakan. Nah, untuk Doni, terima kasih. Doni udah kewalahan dia. Harus ngomong, kalau enggak saya bertanya di mana. Tadi juga Rika, kenapa tidak ditulis sayang? Kan bisa ditulis di ini. Rika tidak jadi bertanya. Ya, mem ini susah. Ini terutama ini yang off kameranya ini nih. Nah, ya. Rika, kalau nggak kedengaran suaranya, tidak menghalangi Rika untuk bertanya sayang. So you can write down on chat rooms, ya, karena itu nilai loh. Ya kadang-kadang kan kita punya problem ya dengan visual, ya. So sometimes this is technical matters, but it's not make you withdraw yourself to participate, ya. Nah, jadi harap kepada yang lain nanti tulis aja, ya di chat roomnya.
Jadi kasihan juga teman-teman yang selalu bermasalah dengan jaringan gitu ya, karena kuliahnya jadinya terganggu. Gitu. Nah, baiklah, sekarang Mem akan share slide ya. Dan Mem terpaksa harus share slide karena untuk mengklarifikasi ini. Ya, bisa dilihat. Mudah-mudahan bisa dilihat dengan jelas ya. Oke. Nah, oke, good. Nah, ini kita bicara ada 3 hal ya di chapter 2 itu. Traits, karakteristik orang. Kita bicara tentang karakteristik seorang leader. Kenapa kita harus bicara ini? Karena ternyata karakteristik seorang karakter leader dengan non-leader itu beda. Dulu-dulu ada namanya the great man theories namanya. Itu dikatakan bahwa orang yang bisa jadi pemimpin itu orang yang dilahirkan. Makanya heritage ya. Itu di keturunan. Makanya kalau bapaknya raja, anaknya baru berhak jadi raja, kan gitu ya. Nah, tetapi traits yang kita maksudkan karakter di sini, jadi kalau dulu itu karakter ini macam-macam ya. Bisa dilihat secara fisik, bisa dilihat dari heritage. Nah, kalau heritage the great man theories tadi bisa dilihat dari sisi fisik dan non fisik. Makanya kalau bicara traits ya nanti ada yang kedua. Kedua ini perilaku. Perilaku inilah yang membagi dua tadi. Bicara demokratik dan bicara otokratik. Nah, demokratik otokratik ini di-assume, di-zoom lagi dalam bentuk yang lain but similar. Apa itu? Democratic assume itu orientation pada people, orientation to people. Sedangkan autocratic orientation to to task ya. Ada yang lain menyebutkan itu initiating structure. Ya. Nah, yang ketiga ada namanya adalah relationship. Jadi ini bagaimana seorang pemimpin membangun hubungan dengan followersnya. Mari kita lihat satu persatu. Ya. Jadi traits ini distinguishing personal characteristic of the leaders, such as intelligence, honesty, self-confidence, appearance, physical, ya, non-physicals, yaitu dia. Nah, kalau kita lihat some leader karakteristik, ada personal karakteristik, energy, passion, humility, ya, physical stamina, intelligence. Mari kita lihat diapakan ke kasus kita. Di kasus kita, main actors-nya namanya siapa? Michael Collins. Nah, kita bisa melihat ini dari sisi personal karakteristik, intelligence, ability, ya. Misalnya dia suka mencari informasi, love to get informations. Ya, dengan cara apa? Mendengarkan, ya, kemudian mencari data-data, belajar tentang ini. Ya, kalau kita lihat itu dia orangnya gimana gitu. Kemudian memiliki social karakteristik, social ability, interpersonal skill, cooperative ability. Nah, ini adalah karakter. Tetapi ternyata karakter saja tidak cukup gitu. Jadi kalau kita bertanya apakah leader itu efektif atau tidak? Ya, it's not enough only by having good character. Maka orang timbul lagi yang kedua, ya, behaviors. Misalnya kalau karakter di sini optimism, ya, orang yang optimis, orang yang memiliki self confidence, orang yang jujur, berintegritas, memiliki driving force untuk maju, keinginan. Gitu. This is you. Ini adalah pemimpinnya, orang yang jadi pemimpin. Jadi ini karakter orang yang memimpin. Nah,
nanti kita akan tahu apa kelemahannya dan orang bilang itu, makanya kalau karakter ini akan bagus kalau misalnya Ananda semua nih ya, atau Bapak Ibu semua yang ada di sini, all of you, if you become a leaders, according to trait theories, is very important to know your strengths. Harus tahu kelebihan kita apa, kekurangan kita apa dari sisi karakter. Saya mudah curiga. Ya, nah misalnya si Michael Collins ya, sampai-sampai titik tertentu dia jenuh juga. Lama-lama dia tidak percaya dengan jawaban orang gitu ya. Jangan-jangan dibikinnya. Itu kan sudah mulai agak bias jadinya kan, not become objective. Jadi kita punya kekurangan, mungkin terlalu lama length time-nya gitu, atau dirubah caranya random gitu. Ibarat penelitian kualitatif ya, ibarat kita penelitian, you have population, you don't need to ask everybody, single person, you just choose the sample, that's enough. Paham maksudnya? So you don't spend time. Nah itu gunanya kita, berarti traits-nya itu, karakteristiknya itu apakah kurang percaya gitu. You can have a meeting with the manager of the regions. Tapi untuk cek itu benar atau tidak, you can put a sample. Itu sah loh dalam penelitian. Ya, that's why we talk about sample. Nah, berarti ada karakter. Oh, jadi orang itu ada curiga, ada kalau gini gimana, gimana. Itu dari sisi karakter. Jadi yang bagusnya itu apa? Memang memahami peran kita itu sangat penting gitu. Nah, ada peran itu sebagai apa? Oh my God, baterai memang lupa man. I forgot to unplug. Right. Nah, di sini ada operational roles, ada collaborative roles, ada advisory roles. Jadi ada 3 peran pemimpin ya. Misalnya, example, Bapak Ibu adalah division president. Itu misalnya ini adalah operational role, itu dari bawah sampai atas. Ini adalah vertical management position, operational roles. Bisa lagi misalnya ini collaborative roles. Ya, collaborative role ini lebih horizontal. Ada advisory roles. Nah, kembali ke Michael Collins. Ya. Perannya itu ya lebih banyak yang dimainkan peran apa? Sebab seorang manajer itu dia memerankan banyak peran. Ada namanya, masih ingat kalau di perannya sebagai advisor ya, perannya sebagai bahkan liaison officer ya, perannya sebagai role model ya, perannya sebagai pengambil keputusan gitu. Jadi karakter itu sebenarnya adalah bagaimana mencocokkan dengan perannya itu masing-masing. Nah, kalau kita lihat misalnya ke Michael Collins, dalam hal perannya itu adalah bagaimana kolaboratif roles-nya. Kenapa tidak mengambil secara kelompok? Misalnya untuk kelompok ini cukup panggil ini, kelompok panggil ini, panggil ini. But he is a good one. Ya, positifnya eagerness to find information from people, keinginan untuk belajarnya, that's the positive. Tapi dia punya negatifnya. Ya, nah sekarang mari kita lihat dari sisi behavior. Jadi nggak cukup, ternyata untuk leader itu nggak cukup. Ini perkembangan teori leadership. In leadership theories ya, traits is not enough. Nah, maka timbul yang kedua, behavior approach. Nah, itu yang kita tanyakan. Apakah kita berorientasi orang atau tugas? Dalam konteks teoretikal, itu yang disebut kalau orang lebih demokratis. Kalau tugas, dia lebih otokratis. Nah, oke. Jadi, this is what we call that ya, autocratic leaders, democratic leaders. Nah, mari kita lihat kecenderungan ya. Mana yang boss-center leadership, mana yang subordinate center leadership. Ini use of authority by manager, ini area of freedoms. Nah, contoh, manager make decision and announce it. Jadi dia buat keputusan, dia umumkan, orang menjalankan. Itu yang disebut by order.
Makanya dia disebut dia autokratik. Autokratik itu sudah otomatis, you don't need to think, you just do it. Gitu. Nah, kemudian yang lebih ini lagi, sudah ada area freedom-nya sedikit, manager sells decision. Sales artinya dia sosialisasikan ke orang begini loh, sehingga masuk akal bagi followers. And followernya say, okay, I will go with you. Jadi ternyata tidak semudah itu kita mengatakan orang ini berorientasi orang, ini berorientasi tugas. It's not about black and white, honey. So there are the areas. Sebenarnya ketika manager sales, itu kemampuan manager mempengaruhi bawahan. Ketika bawahan, they don't have any ideas how to do it. So you give them inspiration, you give them the ideas, you give them the way out, sehingga mereka menerima. Padahal itu perintah. Tapi caranya adalah convince them. This is words. Paham ya? Sebenarnya dia autokratis, but by selling. Nah, sedikit lagi, ya, manager present ideas and invites questions. Dia lemparkan kepada audiens, kepada followersnya, kepada karyawannya, ini idenya, lalu ngundang mereka. Do you have any question related to this one? Itu gunanya bagi pemimpin adalah ada keraguan nggak? Ada pertanyaan nggak? Jadi kalau pemimpin autokratik ini orangnya genius, far away from the followers, karena followersnya nggak bisa mikir gitu kan. Yang bisa mikir pemimpinnya. In that way, it's supposed to be like that. Because your followers cannot make decision. They are not ready. They don't understand what to do. You have to give order. Paham maksudnya? Makanya, 100 years ago, 1,000 years ago, gaya kepemerintahan itu kerajaan. Apa yang dikatakan raja titah. But Milton Friedman say that the last standing man, maknanya apa? At the end of the world, only one. Hanya satu bentuk negara, namanya demokrasi. Tak ada kerajaan lagi, karena orang sudah berpendidikan, orang semakin tahu. Ya, karena orang sudah berpendidikan makin tahu, it's not by order, it's about empowerment, it's about participation. Gitu. Nah tadi ada yang menyatakan ketika kita menyuruh orang bekerja, siapa tadi itu saya lupa, siapa tadi Hafiz ya, ngomong bahwa dia kerja jauh, ini kurang, segala macam kurang. Lalu kita paksa dia harus menyelesaikan pekerjaan. Anak buah kita ini not the experts, they're only workers. In that situation, resistance tinggi. Ya. Mari kita lanjut. Ya, apakah ini bisa terjawab? Jadi dalam kajian behavior ini banyak. Nah, salah satu dari Ohio State Studies. Nah, itu yang dibilang tadi consideration. Consideration ini more on democratic sense, Initiating structure, more on the autocratic sense. But cara dia menginikan consideration adalah berarti dalam bertugas itu dia mempertimbangkan kondisi personal followersnya. Jadi kalau memang tidak memungkinkan, dia tidak pushy. Itu yang disebut consideration. So it's not always, dalam anak buah kita pekerjaannya ini. Tetapi dalam bekerja itu tidak selalu dia lancar. Maka oleh sebab itu pemimpin punya pertimbangan. To the extent to which a leader is sensitive to subordinate respect the ideas and feelings and establish mutual trust. That's consideration. Tapi ada namanya initiating structure. The extent to which a leader is task-oriented and direct subordinates work activities toward goal achievement. Ada pada titik tertentu yang memang bekerja itu sesuai dengan struktur arahan by commanding, persistent, accurate, just like military. Kalau militer mengatakan commanding ya, fire, tembak, nggak ada cerita itu. Tunggu dulu, kasihan orang nggak ada. Tembak ya tembak. Makanya tanggung jawab tertinggi adalah pada pimpinan. Is there any word like that in the world? Of course.
That's what we call that the nature of your organization, the nature of your job. Ya. Paham? Jadi di sini aja sudah mulai terbuka wawasan kita kan. Ada pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan persistence. Makanya disebut expert judgment. Kalau di rumah sakit, perawat walaupun dia pintar, tapi dokter spesialisnya ngomong, do it like this. Perawat harus ngikut apa tidak, Bu Fitria? Nah, itu yang disebut. Harus ikut, ma'am. Harus ikut. In that point of view, he is the expert. Beyond of your hands, So you have to respect. Even you have another ideas. Even you think you have a better ideas. In that point of view, respect it. This is the rule of the games. Paham nggak tuh? Ya. Nah, kemudian University of Michigan Studies, auranya sama. But they say that employee-oriented. Democracy in the way employee-oriented. A leadership behavior that display focus on human needs of subordinates. The theory of Maslow. Motivation. Employee center is mean kita memperhatikan fokus kepada kebutuhan bawahan pengikut kita. Jika kebutuhannya diisi, they will follow you because human have emotional, have respect. Manusia itu punya satu, rasa hutang budi. Itu penelitian banyak dulu tuh. Waktu di Filipina, balas budi itu namanya utang naloko. Di kebudayaan Cina, kalau misalnya hutang budi itu berketurunan, bahkan berjanji ketika saya reinkarnasi, I will help you. That's the nature. Ma'am, boleh nanya? Boleh? Sure. Ma'am, apakah ketika mereka sudah berhutang budi seperti itu, kita bisa pastikan bahwa mereka akan memberikan yang terbaik untuk kita, ma'am? Nah, that's the uniqueness. Hutang budi dari orang, you cannot measure it. Kalau ketika kita mengharapkan hutang budi dari dia, maka itu menjadi transactional. It's not hutang budi. Hutang budi is silence. Silence sacrifice. Kalau dalam Islam itu, ditolong dia tanpa diketahui. That's very deep meaning. Tapi dalam budaya kita ada nggak? Ada. Mem sering mendengar dari itu orang tua mem. Osaganawa. Orang dulu, bapaknya bersahabat, anaknya seperti saudara loh. That's my great grandpa. Itu kakek ibu kayak gitu. Dikasih tahu ke anak cucunya, itu teman saya, anaknya itu saudaramu. Gitu. Paham maksudnya? Sekarang gimana? People more individualistic. Jadi ini artinya people oriented-nya itu di sini memang human needs of subordinates. Nah, job center. Ohio, kalau University of Michigan mengatakan bukan initiating structure, but job center leadership. Tapi nuansanya adalah autocratic, by design, by order. Ya, behavior in which leader direct activities toward efficiency. Because efficiency is mean accuracy. Efisiensi itu maknanya ketepatan, keakuratan. Lelek-lelek nggak bisa. Memang by system. Sistem itu membuat semua segala sesuatu persisten. Benar apa enggak? Hah? Nah, ini orang-orang engineering kerjanya seperti itu. Makanya orang engineering ngomongnya lebih matematis. Ya, nggak melo-melo gitu loh. Orang seperti ini nggak selalu ini, lebih gampang ngomong dengan dia. Kenapa? Karena dia jelas, tidak ada spekulasi gitu. Nah, itu yang disebut orang efisiensi, kita bisa cost cutting bisa, karena dia persisten. Scheduling, on time, accuracy. Jadi kalau pekerjaan kita membutuhkan cost cutting, efisiensi, tepat waktu, akurasi, makanya orang bicara job center, orang lebih suka pakai apa? Automatic, robotic, IT,
virtual things, computerized things. Kenapa? Karena itu yang bisa menciptakan ini. Paham maksudnya? Ya. Kenapa kalau perusahaan big company they don't use human, they use machine because machine it's okay. Dia tepat, akurat segala macam. Jadi kalau ada orang bilang itu, kalau orang dulu itu padat modal, padat karya, and now you know it. Kalau Mem nanya leadership apa yang mau Anda pakai, sekarang masuk punya pemahaman kita kan? Nah, itu gunanya konsep. Nah, tadi ada yang mengatakan what's wrong with the team. Nah, di chapter ini sebenarnya ada sebuah gambaran. Ini bekerja dalam konteks sama ya. Konteksnya apa? Konteksnya adalah tadi behaviors. Ada namanya tadi country club management. Tadi presenter juga mengatakan. Apa itu country club management? Concern kepada resultnya itu rendah. Dia tidak berorientasi kepada hasil. Tapi ya dia berorientasi kepada membangun. Dia concern kepada orang. Pertanyaan, man, is this the good choice for you? If we see this grid, ya, matriksnya ini, is it a good choice? The results, low result, but you more concerned on people. But you don't really concern about the results. Kalau ceritanya adalah Anda, misalnya Anda melakukan ada ini kalau pasien ya Bu Heni ini orang-orang addicted. Addicted itu nggak bisa langsung di ini bansu-bansu. Ya, nah, kalaupun nggak berhasil nggak apa-apa. But sometimes in doing your job ada sebuah pekerjaan di mana pada tahap awal jangan berorientasi hasil. Makanya ada slogan just do it, try. If you fail, make mistake, it's okay. Do it again. Tapi kalau pekerjaannya besok deadline-nya, kalau enggak customer ini bisa lakukan seperti ini? Enggak bisa. So you know it. In what situation? This is the concept. Ini yang bekerja smart. Ini kerjaannya kita tuh critical thinking-nya jalan. Tapi memang ada pekerjaan yang seperti ini. Itu gunanya anak-anak baru magang, jangan dianggap dia sempurna. Atau kita baru mencoba, atau orang baru masak, pertama gagal ya nggak apa-apa, jangan dipelototi, mahal balinya itu mah, bara bali itu. If you do like that, you wouldn't be success. Makanya, fail, it's okay, do it again. Salah, nggak apa-apa. Lakukan lagi, until you can do it, and you have self-confidence. Oke? Tapi ada yang lain lagi nih. Apa itu? Konsen pada orang indah puluh, pada hasil indah puluh. Jadi gimana? Atakan dia Tuhan salah. Lillahi ta'ala. Ya. Maksudnya tahu tuh. Ada pekerjaan kalau dia mau udah. Bahkan ada ini, pekerjaan yang seperti ini. Namanya testing the waters. Ibaratnya gini, dia siap untuk merugi. Hanya untuk melihat orang. Gimana? Itu yang disebut impoverished management. Exertion of minimum effort to get required work done is appropriate to sustain organization membership. They don't care. Apabila orang ini mengatakan, bukan digaji segala macamnya target badul, cincela. Nah, ada nggak yang seperti itu? Ada nggak? Ada. Dalam realita ada nggak? Ada. Ada. Dia dapat gaji juga, nggak kerajo kan juga, nggak mengarah tiga yang juga kerajo itu bisa aja jadi pimpinan. Ini deh. But is that what we are looking for? Nah, ada lagi yang lain ini, middle of the road management, the middle ini, menengah saja, rendah naindah, tinggi naindah. Ya, nah ini. This is adequate organization performance. It's possible through balancing necessity to get outward with maintaining morale of people at satisfactory level. Kalau di sini pekerjaannya yang penting adalah karyawannya happy, senang. Udah. Kerjaan outstanding nggak perlu.
Nanya, adakah saat tertentu Anda berpikiran seperti itu? Ada, Mem. Ada. Ketika kita sangat butuh sekali mereka, maka kita, itu yang tadi ditanamkan hutang budi, ditanamkan kebaikan. Kalau orang beragama, ya, kita kan yakin memberikan kebaikan pada orang, memberikan kasih sayang akan diberikan balasan lipat ganda, not from the same person, but from the other person around the world. Jadi jangan berharap balasan dari mereka. Ada situasi seperti itu? Oh, ada. Ketika kita sangat tergantung, misal, kok ama-ama saya mau kasih di rumah saya, awak perlu sangat pembantu, Pak. Ya, pamalihnya minta ampun, atau pinyoleh jujur, abagati. Batahan juga. Bertahan. Itu performance-nya nggak bagus, malah lelet loleh. Jadi suruh sih, sampai salah. Paham? Suruh cek. Disuruh satu, ask them to do one peculiar job, then make mistake 4 times. Kenapa? Satu, dia nggak ngerti. Sudahlah nggak ngerti, dia interpretasikan dengan cara dia yang salah. Sudahlah salah, dia yakin yang salah itu benar. Sudahlah itu dikoreksi, hanya nak mau dikoreksi. Sampai kesalahan. Sometimes, awak sabar sih. Ada keadaan mode itu, ternyata ada. But the question is this the good ways? Dalam hati sama laki adonan Mem, aku juga mau nanya tentang itu, Mem. Ya. Apalagi gini, Mem. Mungkin kalau di Padang, apakah seperti apa enggaknya ya? Kalau di kampung kan, apalagi di Minang, kan rasa pareso itu tinggi, Mem. Apalagi kita mempekerjakan salah satu sanak famili kita, Mem. Yang pertama, yang kayak tadi itu, mungkin ada kita berhutang budi ke dia, gitu, Mem. Tapi ketika dia dikasih pekerjaan, kacaunya minta ampun, banyak banget masalah gitu. Kadang dijelasin gimana bentuk kerja, dia nggak apa gitu, nggak acuh gitu. Terus gimana tuh, Mem, cara solusinya tuh, Mem? Kalau selesaikan pekerjaannya mungkin nggak enak juga sama pemilih yang lain gitu. Gimana? Yang Rizky tanya itu, ini dia yang paling bawah ini. Hasil ndak ada, retasi orang ndak ada, nang kelamak diinya saja. Nah, what we have to do it, things properly. Maka kalau begitu, kita akan berhutang budi, jangan berharap juga balasan dari dia. Jadi tujuan kita ya, I help you for your life, you know. Jadi tidak berharap juga, jangan mikir untuk karirnya segala macam, no. Jadi ini adalah sebuah konsep ini memberikan feedback bagi kita. Nanti ada teori yang lain ya, yang kapan kita jangan terlalu pushy. Orang itu punya limitation. Ya. Kalau dosen ya, misal, membimbing ada 4 mahasiswa. Tapi ada yang tesisnya itu outstanding. Ada yang tesisnya biasa-biasa saja. Pertanyaan kenapa nggak semua outstanding? Kenapa coba? Karena kemampuan mereka beda gitu. Nah, sama dengan pertanyaan Rizky tadi. Sudah jelas dia masuk itu karena hutang budi, bukan karena kemampuan. Inyo malih segala macam. Pas sudahnya ngecek ke nyoba. My darling honey, I give you job here, you know, for your living. So please, do it your job as good as possible. Tetapi dalam hati memang berharap dia bekerja perfect sama yang lainnya. No. Karena memang kapasitasnya dia itu. Nah, nanti kita belajar di kontingensi. Jadi teori ini bertumbuh dan berkembang. Ini perkembangan teori. Ya, ada lagi namanya authority compliance management. Kemarin kasusnya baru. Ya? Yang tadi itu kita ungkapkan seperti itu, is it okay? So that's okay, karena dia harus tahu juga kan. Kan kita bukan mencaci maki dia. Diterima kerja, tapi kalau nggak mau dibilang ya kalau bekerja kita kan bersama-sama jurang nak. Bayi awak sama, orang sama. Kalau awak misalnya lalai, sementara dibayar sama, itu menyebabkan hal yang tidak baik. Atau kadang-kadang malah orang dikatakannya kepada orang lain, maafkan,
yang C itu agak spesial. Ada nggak kita ngomong kayak gitu? So don't pay attention on him. He is special. Orang paham tuh? Ya, kalau di perusahaan besar nggak mungkin dia diterima kan? Orang-orang yang seperti ini diterima di perusahaan mana? Di perusahaan multinasional atau di perusahaan kecil-kecil aja? Perusahaan kecil. Iya, yang relevan pula lah kan. Nah, ini ada authority compliance management. Efficiency in operation result from arranging condition of work in such a way that human elements interfere to a minimum degrees. Nah, itu yang kecil orang dipush beyond of the limits. Tapi kadangkala ada orang menyebut ini, this is a challenge. Ada nggak orang yang mencari pekerjaan kayak gini? Padahal bosnya itu nggak suka-suka banget ya. Tapi ada pekerjaannya kok ingin sekali dia selesaikan. Kemarin kasus kita, ada 2. Kan gitu ya kemarin ya, kasus kita. Yang satu sangat penyayang. Yang satu orientasi orang. Kayak gini dia jadinya. In the long terms, we have a problem. Human being is human being. Human have emotion. Human need attention. Maslow bilang, we need love. Ya, we need attention. Kalau orang jatuh cinta, pertama-tama dia berkorban, benar apa enggak? In the name of love, ya, my heart is for you, my body for you, my mind for you, everything is for you, nothing for me. Untuk itu enggak orang jatuh cinta. Yo, man. But my question, honey, for how long? Not always, because even though love mostly painful, mana yang lebih merasakan kepedihan, orang yang jatuh cinta atau orang yang dicintai? Jatuh cinta. Orang yang jatuh cinta, karena orang yang jatuh cinta, it's only can feel the painful. If you are not ready to be painful, don't fall in love. Penyanyi. Bukan kata memnya. Karena konsepnya adalah ketulusan. Nah, itu yang paling tinggi. Nah, pertanyaannya, ada nggak pekerjaan kayak gitu? Ada. Jangan salah-salah. Ada orang yang memberi pekerjaannya itu orang-orang menganggur, orang-orang yang tidak tahu jangka juntrungan. Ada yang datang suka-sukunya, yang tukang terima, kok bahas ini. Ada yang seperti itu? Ada. Karena dia bukan berharap anak ini menjadi expert. Tapi dia berharap anak ini punya kesadaran. Ya. Nah, sebaliknya dari ini. Nah, itu yang bilang tadi country club. Namanya country club, you know. Nah, ini yang paling dicari orang. Team management. This is everybody looking for orientasi kepada orang, orientasi kepada result. That's what we kind of like high theory of behaviors, relationship. Ternyata yang efektif itu nggak cukup hanya berorientasi kepada orang, tapi juga tugas. This is what we call team management, the higher goods. Work accomplishment is from committed people. Interdependence through a common stake in organization purpose lead to relationship of trust and respect. Jadi yang membuat tinggi itu adalah because of what? Everybody have a common purpose. Ece urang lo visi ko samo, tujuan awak lah samo. Adik sayang, awak sepakai kuah menderita, dia awak menderita na masalah yo dia tidak. Ada yang nggak paham nggak bahasa ya? Amen. You feel it? Jadi susah-susah nggak masalah. Because of what? I trust you, I respect you. Let's do it. Fail, it doesn't matter. We do it next time. Itu yang disebut orang spirit of fighting. Yes. Gitu. Jadi kalau begitu kapan punya tuh? Kalau punya karyawan yang percaya kau, yang hormat kau, menganggap awak, like you know, sometimes you know even your leader is not only leaders.
Some people say that you are my leaders, but also should you become my mom, you know. Paham nggak? You are my mentors, you are my inspirators. Sama dengan dosen ya, dosen itu emang ngajar doang. Gitu. Dosen itu sekarang nggak ngajar. You are much better than me. What I'm doing to do is only stimulate you. I'm cuma menstimulasi, telling you the story, tell you something new, you know. Itu aja. Kalau urusan belajar, you much better than you can read from many resources. Why you need to read only one book and listen to me only? Makanya dia motivator juga. Paham ya? This is the same to the leader. Oke. Ini yang high tadi. Nah ini tim ini. Semuanya high. Relationship is high. Ya, tugas juga high. Oke. This is individualized leadership. Yang ujungnya itu building relationship. Jadi membangun relationship dari yang sederhana. Diet itu adalah orang per orang aja. Jadi kalau kita punya 3 orang dengan satu orang. But how about if you have employee more than hundreds? Can you do that? Ada lagi namanya leader member exchange. You treat, a certain people's bisa bertukar pikiran, bisa bertukar informasi. Leadership is individualized for each subordinate. Jadi dia memperlakukan subordinate itu secara customized ya, orang per orang. Each guided involve unique exchange. Masing-masing itu mendapatkan perlakuan yang berbeda because they have a different needs, different characteristic according to this one. But the problem is, can you maintain the switch off? Jika terlalu kompleks gimana? Makanya nanti Anda akan belajar struktur organisasi itu maksimal bawahan kita itu berapa. Kalau pekerjaannya begini, bawahannya berapa? Kalau begini, itu desain struktur organisasi. Jadi nggak sesederhana, kita bikin OTK struktur organisasi. Banyak hal yang harus dipertimbangkan. Ya? Nah, yang ketiga, ini yang paling tinggi. Building relationship. Nah, di kasus kita, ya, ketika Michael Collins, ya, looking for information is good. But you have to build a partnership building. Setelah kita komunikasi, build partnership. Jadi pekerjaan itu menjadi berat atau ringan? Kalau partner, kalau dibule-bule, berat sana. Kalau partner, tanggung jawab dibagi atau bagi kan? Perusahaan kalau ada partner, bagi atau tidak? Bagi tanggung jawab kan? Iya, Ma'am. That's what we call that partner. Oh, nah berhentilah jadi partner. Jadi burden dia kan. Makanya dalam bahasa kita, misalnya kita di rumah ini, ini lagi sakit ya misalnya. Kan saling, kata-kata saling kan. Saling tolong menolong, saling tengah mendanga, ya. Saling sayang menyayangi. Kan kayak gitu ya, Nak. Jadi kalau ada hanya satu arah, itu yang disebut building relationship, building partnership itu nggak terjadi. So that's why leaders can reach out to create a positive exchange with every subordinate. Doing so increases performance. Jadi positive relationship, partnership berimplikasi kepada increase performance. Oke. Tapi hati-hati dalam membangun ini. Ada hati-hati intragroup, outgroup. Kalau misalnya dia merasa eksklusif. Maka sekarang ada kata-kata harus memimpin itu inclusiveness. Jangan merasa awak sapayuang iyo tapi yang sebelah basah, yang sebelah kagua. Itu gimana tuh? Gak bisa kan? Nah, jadi ini kritiknya. Jadi di dalam dia kuat, di luar dia nggak kuat. Nah, oleh sebab itu, ya
Nah, ini ada entrepreneurial traits behavior. Nah, ini lebih unik lagi nih. Jadi, entrepreneur itu punya karakteristik dan perilaku. Perilakunya bagaimana? Refers to initiating a business venture. Ini orang ini berani untuk memulai. Karena berani memulai berarti mau mengambil resiko. Benar nggak? Kemudian organizing the necessary resources. Karena dia nggak punya berlebih. Orang pemula memulai bisnis itu bapai-pai. Ya, limited resources, it's not abundant resources. Tapi justru kreativitas lahir dari keterbatasan. Ya, assuming associated risk, ini dia. Leader, strong drive. Biasanya entrepreneur itu adalah, kalau dari traits ya, karakteristiknya tadi, energinya itu lebih daripada yang lain. Makanya dikatakan entrepreneur itu habi harato bandonya hanya untuk bisnis. Jangan kan itu, kalau dapat bamimpi sama masalah bisnis juga. Gitu enggak Bu Fitri ya? Tidak, Wak, pikir aja baru tuh. Nah, pikir bisa pasien kan. Betul banget. Jangan kan gitu, di kamar mandi itu juga dipikirkan lagi. Karena dia memulai from zero, honey. Tapi itu adventure. Kenapa ada orang yang suka rafting? Kenapa ada orang yang suka olahraga berbahaya? This is dangerous, but they love it. Kenapa? Karena ada orang yang seperti itu. Makanya entrepreneurs itu agak spesial di hati kebangsaan ini. Karena dia adalah orang-orang yang berani. Bukan menuntut pekerjaan, but creating the job. Interestingly, they enjoy it. Amazingly, rugi, besok mulai lagi. That's why entrepreneurs get a special place in everywhere around the world. Paham maksudnya? Hah? Makanya dia penopang negara. Masuk kontingensi. Jalan kontingensi karena tadi ini banyak yang luput. Oke, hanya beberapa slide yang penting. Jadi, nanti Mem akan bicara tentang Fiedler, misalnya Hersey, Blanchard, Pettigrew, Froome, Jago model, substitute leadership. Ini jawaban terhadap semua pertanyaan tadi. Apa itu? Jadi ternyata tidak cukup tadi itu. Traits, behaviors, relationship, not enough. Karena ada kekurangannya tadi. Nah, lahirlah teori yang baru, namanya contingency leadership. Apa itu? Sudah 3 variabel yang masuk. 1, pahami pengikutmu. Ketika memahami pengikutmu, ada 2 hal yang penting dipahami. Kapasitas pengikutmu, motivasi pengikut. Bagaimana dengan Alan Block? Does he understand about his followers? About the capacity of the followers, motivation of the followers. Yang kedua, pemimpin harus memahami tadi, traits dikatakan, 1, you have to know your own strengths and weaknesses. Personality traits, behavior, experience. Itu untuk leader. Nah, yang ketiga ada namanya situasi. Jadi kontingensi itu disebut teori situasional, pendekatan situasional. Karena ada 3 variabel. Kalau tadi tidak, ada follower, ada leader. Selesai. Contingency tidak. One more things. Apa itu situation? Apa situasi? Jenis, nature pekerjaan. Pekerjaannya sulit, pekerjaannya gampang, pekerjaannya sendiri, pekerjaannya dalam tim, atau apa? Pekerjaan. Kemudian struktur pekerjaan. Bebas, terkendali, terstruktur, atau bagaimana? Kemudian lingkungan kerja.
Dictionary contingency mengatakan no. It's not enough only by talking about relationship. We have another one, situation. Coba kita lihat dari blog. Dia kurang paham followers. Ada timnya yang dimana tadi Chicago punya masalah motivasi di Beyonce yang terkena adanya Sudangse. Yang di dia itu pun ya gimana? Lingkungan menghendaki apa? Okay, so this is the variable that you have to know. Ya, contoh. Ini ada high trust, low relationship. Jadi kalau kita bekerja, high trust, low relationship, itu biasanya untuk plan short term activities. Jadi kalau misalnya kita tadi dikatakan, saya pernah misalnya Ibu Fitria pernah pada situasi bahkan katanya high task. Jadi tugasnya harus 1, 2, 3 deadline. Ini sudah deadline. Low relationship, nggak apa-apa. Itu untuk apa? Untuk pekerjaan yang sifatnya short term. Project-project itu memang harus tepat waktu. Ya, belalai-lalai nggak ada cerita. Ya. Apalagi semakin ramai projectnya gimana itu? Makin terburu-buru kan semuanya. So clarify tasks, memang tugas harus berjelas-jelas, tujuan harus berjelas-jelas, expectation harus berjale-jale. Ya, monitor operation, monitoring itu the time by time itu bahkan real time bahkan. Karena high task, low relationship. Nah, jadi ini sebenarnya kan memberi gambaran kepada kita kapan harus menggunakan ini. Ya benar. Terjawablah semua pertanyaan kita. Lo di gunungan, ba'a menggunungan. Tapi kalau misalnya keadaan high relationship low trust, di mana pada saat paling kritis itu artinya kerajo itu tidak ada. Orang pandemik yang membalisi tidak ada. How to survive? Bagaimana membuat orang survive? Itu yang saatnya kita saling berkorban kan ini. Ini pembuktian cinta namanya nih kan. Apa ini dia? Ini dia provide support, encouragement, don't give up. The situation is not always like that. Ya. Makanya orang kadang-kadang dalam keadaan seperti ini di Jepang, enggak apa-apa ibu, enggak dibayar pun kami enggak apa-apa saling makan. Ada enggak boleh? Karena dia paham keadaan. Apa yang membuat dia bisa bertahan? High relationship. Kalau begitu apa yang dilakukan pemimpin? Provide support, encouragement. Develop follower skill and confidence. This is a time to improve our skill. Pekerjaan kurang. Kini saatnya kita harus putar otak. Nggak mungkin kita begini-begini aja. Ada istilah reskilling, upskilling. Nanti tidak akan menjelaskan semua. You can read from the books. Nah, ini satu lagi. Ya, ini teori situational. Ya, ini teori situational dari ini adalah Fidler. I'm sorry. Nah, follower karakteristik. Nah, tadi ada 3 kan, kalau contingency ini, pahami followers, pahami diri kita, pahami pemimpinnya, pahami situasi. Ini pahami followers, ini pahami leader, ini situasi namanya. Kapan dan bagaimana pola hubungan itu. Contoh, ketika followers low readiness level, Rizky tadi, ketika dia disuruh bekerja jauh daerahnya, artinya anak buah itu readiness-nya kurang. Dia nggak siap, dia nggak mau. Nggak siap. Lalu apa yang harus dilakukan para pemimpin? Memang telling. Ya. Telling itu apa? High task, low relationship. Tapi telling ini bajaleh-jaleh. Telling is mean you really show it how to do it. Tapi kalau diperintah saja, sementara nyenak dapat sumber air, nyelem kajak-kajak mahkamah, akhirnya yang terjadi apa? Dia nggak siap untuk itu. Karena karyawan ini pikirannya pendek.
Jadi telling it means, you have to tell them very persistent. Nah, kemudian ini low moderate readiness level. Kalau karyawan kita atau followers kita itu kesiapannya tuh moderat, menengah-menengah. Nah, tadi dikatakan Schelling. Ketika menyatakan approach-nya tadi dimensi di trace, masih ingat demokrasi otokratik. Nah, selling itu artinya kan mempromosikan. Nah, itu high trust, high relationship. Moderate levelnya artinya menengah-menengah sih. Confident kurang. Karena kurang, jadi yang dilakukan leader apa? Memberi dia motivasi. Selling namanya. High trust, high relationship. Jadi tugas diberikan tinggi, tetapi di saat yang sama, you can do it. Paham ya? Ketika anak buah sangat siap, maka participating. Jangan ditunjuk apa yang harus dilakukan, karena dia sudah tahu yang dia perlukan cuma support. Ya, nah, kira-kira begitulah ya dalam ini. Jadi kita sebenarnya jadi mengerti, oh begitu. Jadi yang kita punya ini perjalanan sebuah teori, belum selesai ini. Ada contemporary leadership ya. Ada new ideas. Bahkan sekarang karena revolusi industri ada namanya swarm leadership, critical leadership. There are many thousands, banyak yang baru-baru. Tapi kalau kita tahu sejarahnya, kita jadi ngerti. Nah, Mem akan cerita. Selama Mem ini, boleh ya? Boleh Mem cerita? Boleh, Mem. Yeah, this is for inspiring you, Jadi ketika Mem kena COVID ini kan harus banyak istirahat, tapi dasar lesek juga tetap jalan kan. Jadi suka nyari-nyari. Yang Mem cari itu mungkin karena mau hiburan ya. Akhirnya tanpa Mem sadari, Mem suka melihat reaction. Ya, reaktor itu loh. Misalnya bakat, talent gitu ya. What I found it. Pertama, Mem lihat itu sederhana aja. Bagaimana orang tahu Alfie? Ada yang tahu Alfie? Alfie ini musician, dia DJ. Ternyata di Eropa dulu terkenal dan kembali ke Indonesia masih sangat muda. Lalu bikin video-video yang magnificent. Ya, dan itu ada Wonderful Indonesia. Coba lihat Alfie. Mem lihat itu. Wow, mind-blowing. My God. Masterpiece. Nah, kebayang bagi Mem itu dikerjakan oleh anak-anak muda. Itu kayak film apa ya. Kalau kalian lihat Avatar, kayak Avatar. Apa reaksi orang luar negeri melihat itu orang-orang dari berbagai negara? Oh my God, ada yang merinding, ada yang menangis, ada yang bilang, I have to go to Indonesia, this is very good, that's very well, oh my God, this is masterpiece, ya, musiknya bagus, fotonya, pengambilan fotonya bagus, alur ceritanya bagus. Mem sendiri, Mem suka nonton ya, it's really good. Yang mau Mem katakan adalah, ternyata Indonesia memiliki hundreds, thousands, millions talented people. Apa yang membuat mereka seperti itu? Ingat Mem, contingency, situasi. Tahu nggak apa yang membuat kita kaya? Budaya. Keberanian untuk bereksperimen. Lama-lama Mem berpikir, mana negara yang paling bebas di dunia? I think Indonesia. Indonesia Raya. Nggak ada negara lain yang sebebas kita. Lama-lama Mem mikir seperti itu. Terus Mem lihat lagi, ada 5 anak kecil, 9 tahun, 10 tahun, 13 tahun, main musik jazz. Kolaborasi field show. Oh my God. Aduh, lebih parah lah. Ketemu Alibata. Lalu Alibata, ada yang tahu Alibata? Tunjuk tangan. Raise your hand. Do you know Alibata? Lu. Lihat nanti. Seorang pengemudi truk, dia pintar main gitar.
belajar mandiri, no school of music. Karena temannya bilang nih bagus, masukin ke YouTube lah. Masukin ke YouTube, tahu nggak tempat duduk yang berbara-bara coveringnya itu cuman itu aja yang latar belakangnya 1x1, 2x2 itu sih. Nah, Beko sedangnya main tuh ada suara burung, anaknya yang menangis, truk. But the way he played, gak ada yang percaya. Bahkan pemain sangat profesional pun gak habis pikir. Karena apa? You know why? Because yang dia lakukan itu dia belajar mandiri dengan cara dia. Dia temukan sendiri, dia ini. Musiknya, nah, coba yang suka-suka metal siapa yang paling ini? Metallica, coba. Bahkan Beethoven, musik klasik. Masuk akal nggak tuh? Udah ngasih, kok main kok rejak, kok mah kecil orang rejak kok. Aduh, nanti dikasih komen, dikasih challenge terus. Hingga dia terkenal. What I'm trying to say to you, honey, that's what we call creativity, innovation. You just do it by yourself. Yang menariknya adalah ketika dia melakukan itu, pengaruh budayanya ada, Mas. Misal, orang awak, tanpa sadar masuk saluang seketek, tanpa sadar masuk ikut. Jawa, masuk angklung. Ini, masuk itu. Nggak ada di dunia ini. Seperti produk desain juga seperti itu. Masuklah ini segala macam. Sehingga orang luar negeri melihat display pakaian adat nyanyi aja beyond of the imagination. So what I'm trying to say to you, honey, we are rich. Mem yakin pemenang itu bisa Indonesia ke depan. Tapi masalahnya adalah be creative, be original. Makanya Mem nggak suka copy paste. Mem suka mahasiswa Mem original. Original itu make it the best version of you. Mem ulangi, make it the best version of you. That's originality. Don't forget your roots, because that's your identity. Tidak ada orang di dunia ini yang memiliki itu. Only us. Indonesia. Kenapa Mem kok bisa ngomong kayak gitu? I love, Ibu suka seni. Alhamdulillah bertemu. Seniman nasional Ibu ketemu. Internasional mungkin tidak banyak. But I listen to you. I like Pablo Neruda. I like John Comfort. I like to read poetry. I've been somewhere. And I believe it. I'm proud to be in Indonesia. Ini nggak ada, rendah diri itu nggak ada ya. You are extremely good. Karena dalam kontingensi adalah orang lain yang nggak punya situasi yang beragam. Indonesia is full of diversity. Don't teach us about diversity. Sedih juga orang lain tahu tentang Islam aja. Banyak anak-anak di Eropa sana nggak tahu tentang Islam. Do you know how stupid they are? I'm sorry. Itu kan pengetahuan ya. Penduduk Islam di muka bumi ini berapa? Lebih dari 1/3. How knows you don't know it? Itu berarti kan tidak diverse banget, tidak open mind banget. Sedangkan kita, memang kita aja belajar bangsa Aztec, Inca, tahu? Middle East, Afrika, Amerika, sampai bangsa Eskimo, tahu? Kita di sini beragama tahu. Teman-teman kita ngapain hari Nyepi tahu kita. Ya, oh dia Kongfucu tahu kita. Teman-teman kita Kristen juga tahu, awak salatnya tahu tuh salat, tahu lahnya. Assalamualaikum. Today I give it because I just aware it. We can be excellent. Jadi belajar Hani, untuk belajar ini, I only facilitate you. I only tell you this story. I only encourage you, motivate you, assist you. If you don't understand, talk to me. If you want to discuss something, let me discuss. That's the purpose of this class. I don't want to teach you with my slides all the time. So you have to read the materials. Just be yourself. Kita luar biasa, tapi kita tidak menyadarinya.
Nobody has as rich as Indonesia. Jika ada yang mengatakan kita tidak punya kebebasan, no, we have the freedom. Musik aja, musik apa yang tidak ada di Indonesia? Reggae, ska, metal. Anak muda aja, anak cewek itu 3, anak SMA, kecil-kecil, imut-imut. Namanya Voice of Baceprot. Membaca awalnya bahasa Inggris, Besprot. Tapi nggak tahu artinya apa, rupanya bahasa Sunda. Bising Baceprot. Tahu nggak di mana dia pertunjukan? Range, Francis. Tahu nggak musiknya apa? Progressive rock metal. Tahu nggak yang di covernya siapa? Way Beyond of Your Imagination, Guns N' Roses, Metallica, Dreams Theaters, lewat semua. Cewek lo 3, imut-imut. Kalau dicari tuh makan di luar, cekikikan 3 jam nggak tentu deh. Tunjuknya keliling Eropa. Again and again I say it, we have a talented people. Di mana dia belajar? Bassnya itu menurut kritikus musik yang one of the best. Besok lagi keliling lagi di Eropa itu. Bahkan mau Amerika, mimpinya keliling dunia, world tour. Ciptakan sendiri nyanyinya. Nyanyi, bass, pakai gitar biasa tuh, Bu. Mem juga nggak tahu apa namanya itu, katanya bass itu ada istilahnya slap. Ya. Itu sampai putus senarnya, tentu bunyinya nggak sama. But look at, keberanian untuk mencari sendiri, belajar sendiri, feel it by yourself. Sukses dia. Jadi jangan dianggap, oh kita ini miskin, nggak punya apa, alif bata, nggak beraja, nggak segala macam. But because he willing to do it with his heart. Kalau nanti Nado, Kerajo, apa-apa daripada lihat TikTok, lebih baik lihat itulah. Paling tidak you proud to yourself. Ada anak Indonesia satu lagi, bisa nyanyi in 13 languages. Kebayang nggak tuh? 3 balik bahasa. Kini lah meningkat menjadi 20 bahasa. Dan ketika diperdengarkan ke native speaker, dia bilang, can you talk French? No. Can you talk Arabian? No. I just sing it. Paham maksudnya? Nggak ada sekolah, nggak ada diajaran orang, nggak ada expert, nggak ada dikursuskan begitu tinggi-tinggi. Just do it by yourself. Jadi pemimpin itu, this is like we already study. Traits, behaviors, relationship, situational so far. We still have some more topics until the end of semesters. So, that's my story tonight. All of you. Jadi anak mem di sini semua, you are the incredibly good. Ibu Putri ya, you are wonderful. Now focus just to be yourself, the best person of yourself. Find the way how to deal with your own. Nggak perlu takut-takut, nggak perlu coba-coba. You have your own uniqueness. Orang akan terbelalak dengan caramu, because Tuhan mengatakan tidak akan tertolong sebuah bangsa kalau masyarakatnya tidak berubah. Tidak akan berubah nasib seseorang kalau dia tidak mau berubah. So it's depend on you. I facilitate you. I do love to do it. And thanks. That's for tonight. Thank you very much. Stay safe, stay healthy, and be happy. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.